Halo, Pak Daniel di sini dan kamu di situ. Hari ini kita akan melanjutkan persamaan trigonometri bentuk kuadrat part 2, yaitu yang memuat fungsi tangen. Nah, masih sama materi prasyarat yang perlu kamu ketahui agar bisa memahami persamaan trigonometri bentuk kuadrat, terutama yang memuat fungsi tangen. Yang pertama pasti yang paling utama kamu harus tetap ingat sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat dan di semua kuadran. Yang kedua, persamaan trigonometri sederhana, khususnya fungsi tangen. Jadi jika tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Jadi hanya satu penyelesaiannya. Nanti jangan lupa K-nya itu merupakan bilangan bulat, mulai dari min ta hingga sampai positif ta hingga. Yang ketiga, identitas trigonometri. Untuk fungsi tangen, identitas trigonometrinya adalah tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Dari sini, nanti kamu akan dapat rumus-rumus lainnya, tinggal pindah ruas. Jadi kalau pertanyaan Bapak, tan kuadrat X itu sama dengan apa? Jadi tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Yang keempat, persamaan kuadrat jangan lupa masih seperti yang kemarin. Ingat cara pemfaktoran. Nah, kali ini akan Bapak tambah. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ingat, mungkin kamu sudah pelajari di aljabar bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Boleh terbalik, A min B dulu baru A plus B sama aja. Nah, berarti ini A kuadrat sama B kuadrat ya. Jadinya cuma A sama B. Jadi pangkat 2-nya jadi hilang atau diakarin aja. Berarti ini kesimpulannya bahwa X kuadrat min 9 sama dengan 0. Itu kalau difaktorin menjadi X plus akar 9 berapa? 3. Jadi X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Dari sini kamu dapat X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, khususnya yang memuat fungsi tangen? Caranya masih sama seperti yang part 1. Yang pertama, pastikan dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mempermudah memfaktorkan, kamu boleh misalkan fungsi trigonometrinya sebagai variabel atau huruf lain. Bisa kamu ganti tan X atau tan 2X-nya atau tan apapun itu menjadi huruf P, M, atau huruf apapun selain dari soalnya. Tapi kalau kamu bisa memfaktorkan langsung tanpa menggunakan pemisalan, it's okay. Yang penting jangan tertukar. Yang ketiga, cari penyelesaiannya menggunakan persamaan trigonometri dasar. Nah, yang tadi itu yang di awal. Kembali lagi tujuannya ke persamaan trigonometri dasar atau sederhana. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian untuk tan kuadrat X kurang 1/3 sama dengan 0 untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, supaya mudah, kita misalkan dulu tan X-nya sebagai P. Berarti soalnya berubah menjadi P kuadrat kurang 1/3 sama dengan 0. Nah, akar 1/3 itu berapa? Berarti akar dari 1/3. Akar 1 itu 1, akar 3 tetap akar 3. Nah, biar mudah kita kali akar sekawannya, akar 3 per akar 3 jadinya akar yang di bawah akar 3 kali akar 3 jadi 3 ya. Berarti kesimpulannya jadi 1/3 akar 3. Atau ada yang menuliskan akar 3/3 bentuknya juga sama. Makanya kalau kita faktorkan ini menjadi P plus 1/3 akar 3 dikali P min 1/3 akar 3. Ingat yang bentuk A kuadrat kurang B kuadrat yang sebelumnya tadi. Oke, jadi cukup yang P kuadrat jadi P, terus yang ini, yang 1/3 ini diakarin. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kalau sudah, ambil satu persatu, P plus 1/3 akar 3 sama dengan 0, pindahkan ke kanan, jadinya P sama dengan min 1/3 akar 3. Atau yang satunya lagi, P min 1/3 akar 3 sama dengan 0, jadinya P sama dengan 1/3 akar 3. Jangan lupa kembalikan P-nya ke awal, yaitu P sebagai tan X. Makanya yang pertama, tan X sama dengan min 1/3 akar 3. Satunya lagi, tan X sama dengan 1/3 akar
3. Nah, pertanyaan Bapak, apakah dua-duanya ini memenuhi untuk dicari penyelesaiannya? Tentu, kalau untuk fungsi tangen itu nggak ada batasnya, tapi fokus hanya yang pada sudut istimewa. Jadi nanti kalau misalkan tan X sama dengan 3, ada sebenarnya nilai yang menghasilkan tan X sama dengan 3, tapi itu tidak ada di sudut istimewa, itu harus menggunakan kalkulator. Jadi kita nggak pakai kalkulator, kita hanya yang sudut istimewa saja sama sudut di semua kuadran saja, yang dari 0 sampai 90 dan 90 seterusnya. Nah, kalau sudah, ambil satu persatu. Yang pertama Bapak ambil yang positifnya dulu, mau yang negatifnya dulu atau positifnya dulu terserah, biar lebih mudah yang positifnya dulu. Tan X sama dengan sepertiga akar 3. Ubah sepertiga akar 3-nya menjadi tangen. Tangen berapa yang menghasilkan sepertiga akar 3? Iya, tangen 30 derajat. Kalau sudah, masukin ke rumusnya. X sama dengan 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Alfanya 30 derajat ya kan? Nah, baru masukin K-nya mulai dari sekian supaya tetap memenuhi batas soalnya. Dari sini Bapak mulai dari K sama dengan 0. Bapak masukin K sama dengan 0, berarti 0 kali 180 0, sisanya 30 derajat. Masih bisa nggak K sama dengan 1? K sama dengan 1. Berarti K-nya ganti 1 kali 180 itu 180, 180 tambah 30 itu 210 derajat. Kalau masukin K-nya sama dengan 2, 2 kali 180 itu 360. 360 ditambah sesuatu yang positif, pasti hasilnya lebih dari 360 derajat. Di sini mintanya tidak lebih dari 360 derajat, berarti tidak perlu dilanjutkan lagi, supaya mempercepat waktu. Oke. Yang kedua, yang untuk tan X sama dengan min sepertiga akar 3-nya. Tan berapa yang menghasilkan min sepertiga akar 3? Nah, ini kan bernilai negatif ya. Tentu dia ada di kuadran 2, 3, atau 4. Tan bernilai negatif di kuadran berapa? Di kuadran 2 dan kuadran 4. Ambil yang kuadran terkecilnya. Kalau kuadran terkecil, ingat yang kuadran 2 rumusnya 180 min alfa. Ingat dulu sepertiga akar 3 itu tan berapa? Ya ini tadi, tan 30 derajat. Masukin ke rumusnya 180 min alfa. Alfanya 30. Jadi tulisnya tan 180 dikurang 30. Kurangin jadinya tan X sama dengan tan 150. Jadi kesimpulannya min sepertiga akar 3 itu adalah tan 150 derajat. Ingat ya, di kuadran 2 pakainya rumus 180 min alfa. Di kuadran 3 pakai rumusnya 180 plus alfa. Di kuadran 4 pakai rumusnya 360 min alfa. Kalau sudah seperti ini, masukin kayak begini. Jadinya X sama dengan 150 derajat tambah K kali 180 derajat. Masukin K-nya. Mulai dari 0. Masukin 0 berarti X sama dengan 150 derajat. Masukin K sama dengan 1. 1 kali 180, 180 tambah 150, 330. Sisanya K berikutnya pasti lebih dari batas soal. Jadi himpunan penyelesaiannya susun dari yang terkecil 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 330 derajat. Oke, contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian untuk sekant kuadrat X sama dengan 2 dari 0 sampai V. Atau bacanya X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan Pi. Ingat, Pi itu 180 derajat ya. Nah, cara mengerjakannya ini ada beberapa model, karena kan kita tahu identitas trigonometri ada bermacam-macam ya. Di sini, kalau sekant kuadrat X itu kan hubungannya ke cos ya. Sekant kuadrat X itu adalah seper cos kuadrat X sama dengan 2. Nah, ini tinggal dikali silang, nanti kita bisa kerjain pakai cara persamaan trigonometri bentuk fungsi kosinus. Nah, tapi sekarang Bapak mau ajak dulu gimana kalau kita pakainya yang fungsi tangen. Kan ada hubungan yang pertama yang tadi, bahwa sekant kuadrat X itu adalah tan kuadrat X plus 1. Nah, itu langkah pertama. Sekant kuadrat X-nya kita ubah ke tan kuadrat X plus 1. Sama dengan 2. Hitung yang bisa dihitung, 1 kurang 2 hasilnya min 1. Jadi tan kuadrat X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini karena ini tinggal faktorkan aja, Bapak main cepat saja, tidak perlu dipermisalkan. Kalau kamu ingin misalin. Kalau di sini difaktorin jadinya tan X min 1 kali tan X plus 1, atau tan X plus 1 dulu baru tan X min 1, sama aja ya. Ingat bentuk yang tadi, bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Boleh yang manapun duluan. Jadi akar 1 itu berapa? 1.
Nah, ambil satu persatu, tan X min 1 sama dengan 0, tan X sama dengan 1. Kemudian, yang kedua tan X plus 1 sama dengan 0, tan X sama dengan min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, baru masukin ke rumus persamaan trigonometri yang sederhana bentuk fungsi tangannya. Yang pertama, kita ambil tan X sama dengan 1. Nah, di sini bentuk soalnya itu kan 0 sampai pi ya. Jadi, usahakan jawabannya juga dalam pi. Tapi kalau pengerjaannya nggak apa-apa, kamu kerjakan dulu pakai derajat. Nanti terakhir diubah ke dalam pi. Nah, di sini Bapak ajak biar mudah kita kerjakan dulu ke dalam derajat ya. Nanti jawaban akhirnya kita ubah ke pi. Tan berapa yang menghasilkan 1? Tan 45 derajat. Masukin ke rumusnya, X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0. Berarti jadinya X sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1 masih boleh nggak? 1 kali 180 tambah 45 pasti lebih dari 180. Sedangkan di sini batas akhirnya pi yaitu 180 derajat. Berarti tidak perlu lagi dilanjutkan K sama dengan 1. Oke? Yang kedua, tan X sama dengan min 1. Tan berapa yang menghasilkan min 1? Nah, sama kayak tadi. Ini kan negatif tan di kuadran yang terkecil kuadran 2 ya. Berarti pakai rumusnya 180 min alfa. Cari dulu tan yang menghasilkan 1 yaitu 45. Berarti rumusnya 180 min 45. Sederhanakan jadinya tan 135. Masukin ke rumus. X sama dengan 135 tambah K kali 180 derajat. Masukin K sama dengan 0, kita dapat X-nya 135 derajat. Sama, kita masukin K sama dengan 1, pasti tidak memenuhi. Nah, jadi HP-nya itu 45 derajat dan 135 derajat. Tapi di sini minta soalnya dalam bentuk pi ya. Jadi, kita ubah. Cara ubahnya gimana? Nah, untuk yang 45, cara ubahnya adalah dengan mengalihkan V per 180 derajat. V itu kan 180 ya, 180 bagi 180 1, jadi nggak merubah soal ya kan. Nah, ini bisa kita perkecil, ini sisanya jadi 45 habis 180 sisa 4, berarti jadinya V per 4. Yang kedua, sama, ini 135 berarti 135 derajat dikali V per 180 derajat. Ini nggak bisa langsung habis ya, jadi ini karena bisa dibagi 4 dulu. Ini dibagi 4 sisa, bukan dibagi 4, dibagi 45. Dibagi 45 sisa 3. Dibagi 45 sisa, ini tadi dibagi 45 sisa 4. Berarti tinggal 3V per 4. Jadi 3V per 4. Atau bacanya 3 per 4V juga sama saja. Berarti penyelesaiannya dalam bentuk V adalah HP sama dengan V per 4 dan 3V per 4. Oke? Nah, untuk contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian untuk tan 3X dikurang 3 kot 3X tambah 2 sama dengan 0. Ini kotangin atau kot ya. Batasnya dari 0 sampai 270 derajat. Nah, coba kamu yang kerjakan dulu. Nanti kamu temukan HP-nya itu 1575, 135, 195, 255. Coba dipausikan videonya dulu, baru kamu kerjakan sendiri. Oke, sudah ketemu? Nah, buat yang belum ketemu, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, langkah pertama, karena kan persamaan trigonometri itu yang sederhana hanya ada sin, cos tangan. Jadi ini ubah ke tangan dulu semuanya. Ingat bahwa hubungan tan sama cot itu adalah cot X itu sama dengan 1 tan X. Berlaku kebalikannya. Berarti cot X-nya, cot 3X ini kita ubah dulu ke tan. Berarti jadinya tan 3X dikurang 3 cot 3X tambah 2 sama dengan 0. Cot 3X-nya kita ganti dengan 1/. Jadi 1 tan. Di sini ada 3 awalnya. Jadi 3 per tan 3X plus 2 sama dengan 0. Hilangkan pecahannya dengan cara mengalihkan semuanya tan 3X. Yang ini dikali tan 3X-nya jadi tan kuadrat 3X. Yang ini dikali tan 3X, penyebutnya hilang, sisa min 3. Ini dikali tan 3X jadinya plus 2 tan 3X sama dengan 0. Nah, sudah persamaan kuadrat, supaya gampang memfaktorkannya kita misalkan dulu tan 3X. Tan 3X ya, bukan tan X, karena kan semua tan 3X ya. Sebagai A misalkan. Berarti jadinya
A kuadrat, yang variabel A nya dulu, ditambah 2 tan A kurang 3 sama dengan sebentar, salah, A kuadrat kan tan 3x nya kita ganti ya, berarti jadi 2A dikurang 3 sama dengan 0. Faktorin A plus 3 A min 1 sama dengan 0. Kan kalau perkaliannya min 3, penjumlahannya plus 2. 3 kali min 1 min 3, 3 tambah min 1, 2. Oke, dari sini kita dapat A sama dengan min 3 atau A sama dengan 1. Oke, kembalikan ke pemisalan bahwa tadi A itu adalah tan 3x. Berarti tan 3x sama dengan min 3 sama tan 3x sama dengan 1. Nah, untuk tan 3x sama dengan min 3, itu sebenarnya nilai tannya ada, tapi harus pakai kalkulator. Jadi nggak perlu dilanjutkan, kita hanya fokus yang ke sudut istimewa, yaitu tan 3x sama dengan 1. Jadi ini aja yang kita kerjakan. Yang di atas itu nggak usah dilanjutkan, karena harus pakai kalkulator. Nah, tan 3x sama dengan 1, langkah pertama, ubah dulu satunya mengandung tangen. Berarti tan 3x sama dengan tan berapa yang menghasilkan 1? Tan 45 derajat. Kalau sudah seperti ini, masukin ke rumus 3x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita perkecil dulu, semuanya sama-sama dibagi 3, jadinya X sama dengan 45 bagi 3, 15, ditambah K kali 180 bagi 3, 60 derajat. Oke, masukin K-nya. Mulai dari K sama dengan 0, berarti X sama dengan 15 derajat, kan K-nya 0 ya. Yang kedua, K sama dengan 1, berarti X sama dengan K-nya 1, 1 kali 60, 60, 60 tambah 15, 75 derajat. K sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 kali 60, 120, 120 tambah 15, 135 derajat. K sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 kali 60 itu 180, 180 tambah 15, 195 derajat. K sama dengan 4. Wih, banyak juga ya. X sama dengan 4 kali 60, 240, 240 tambah 15, 255 derajat. K sama dengan 5. Bisa nggak? 5 kali 60 itu udah 300. Di sini cuma sampai 270. Makanya HP-nya cuma yang 5 ini disusun ke sini. Oke? Good job buat yang bisa menemukan sampai HP akhir. Yang belum menemukan, jangan patah semangat. Sekian dan terima kasih. Motivasi buat hari ini adalah cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Seperti yang dikatakan oleh Rachel Naomi Remen. Oke, selamat belajar.